Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pagi hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya nak ya. Dan tentunya mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama dulu yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi apa ini Kak? Bisa kalian baca ya, yaitu pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, sebenarnya kalau di buku paket kalian, materi ini di awal ya Kak ya. Jadi sebelum bab statistika, jadi dia gabung dengan materi volume kubus dan balok. Nah, tapi kita pelajari pertemuan kali ini ya. Oke, lanjut ya Kak ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini, tujuan dari kita belajar pangkat 3 dan akar pangkat 3 yaitu agar kalian memahami. Nah, memahami hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, jadi akan kita pelajari nanti pangkat 3 itu yang seperti apa. Nah, lalu akar pangkat 3 itu yang seperti apa. Oke, langsung saja ya Kak ya. Nah, sekarang yang pertama kita akan mengenal bilangan kubik. Nah, kalau dulu di kelas 4 kalian sudah belajar bilangan kuadrat. Nah, sekarang tambah lagi nih, jadi bilangan kubik. Nah, tentunya kalian sering mendengar ya nak ya, kata kubik ya, pasti kalian pernah mendengar. Oke, nah sekarang perhatikan, amati akuarium di samping. Nah, ini ya. Akuarium ini bentuknya seperti bangun ruang apa nak? Betul sekali, seperti bangun ruang kubus. Kok bisa tahu kalau kubus? Itu kayaknya balok itu. Kubus sama balok. Nah, kita perhatikan di sini ada ukurannya ya Kak ya. Ada panjang akuarium 50 cm, lebarnya 50 cm dan tingginya 50 cm. Ingat, dari bangun kubus itu panjang rusuknya semua sama. Nah, ini kubus ya, bentuknya kubus. Oke, jika akuarium ini diisi air penuh, berapa volumenya? Nah, kita pada materi sebelumnya kita sudah belajar volume kubus ya Kak ya. Coba diingat-ingat lagi. Rumusnya apa volume kubus? Volume kubus yaitu apa? Sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Atau bisa juga rusuk pangkat 3. Oke ya. Nah, di sini sudah diketahui sisinya yaitu 50 cm. Nah, karena akuarium ini berbentuk kubus, kita cari volume dari akuarium ini ya. Yaitu kita dengan mengalihkan sisi kali sisi kali sisi. Yaitu 50 cm dikali 50 cm dikali 50 cm. Yaitu 125.000 cm kubik. Nah, di sini sudah muncul kubik. Oh, tadi Bu Wida nggak sengaja udah sebut kubik ya nak ya. Kubik. Nah, kubik. Nah, kubik itu adalah pangkat 3 ya. Satuan ukuran seperti ini. Nah, ini untuk merupakan satuan volume. Nah, jadi karena sentimeternya ini ada 3 kali ya, berarti sentimeter pangkat 3 atau dibaca sentimeter kubik. Nah, jadi volume akuarium ini adalah 125 cm kubik. Nah, perhatikan ya, kamu dulu ya materi yang sebelumnya itu kalian pernah menghitung luas ya Kak ya. Kalau luas itu satuannya apa? Misalkan centimeter. Nah, berarti dia nanti akan menjadi sentimeter persegi atau sentimeter pangkat 2. Nah, inilah bedanya sentimeter kuadrat dan sentimeter kubik. Bisa dibayangkan ya, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, bilangan hasil perpangkatan 3 seperti tadi itu dinamakan bilangan kubik. Nah, jadi tadi ada 50 dikali 50 dikali 50. Nah, itu dinamakan 50 pangkat 3. Nah, 50 pangkat 3 tadi hasilnya ya 125.000 tadi itu namanya bilangan kubik. Nah, diperoleh dari
pangkat 3 ya, 50 kali 50 kali 50. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini Bu Wida punya bilangan berapa ini? 4 ya. 4 dipangkatkan 3. Hasilnya apa ini? Apakah 4 kali 3? Bukan ya. 4 dipangkatkan 3 itu sama dengan 4 dikali 4 dikali 4. Hasilnya berapa? Coba yuk dihitung. Ting ting ting. Nah, hasilnya 64 ya Kak ya. Oke. Jadi 64 ini merupakan contoh bilangan kubik. Ya, karena dia merupakan bilangan hasil dari perpangkatan 3 dari 4. Bisa dipahami ya? Oke, satu kali lagi. Sekarang bilangan 125. Itu termasuk bilangan kubik bukan? 125 itu. Ya, betul sekali, termasuk bilangan kubik. Kenapa? Karena dia itu diperoleh dari 5 kali 5 kali 5. Atau hasil perpangkatan 3 dari bilangan 5. Nah, berarti yang namanya bilangan kubik itu yang sebelah atas ini ya, bukan 4-nya lah ya, tetapi 64-nya itu adalah bilangan kubik. Lalu 125 di sini adalah bilangan kubik. Oke ya, nah ini ada latihan. Nah, latihan ini nanti sudah Bu Wida sajikan di LK ya Kak ya, bisa kalian ambil di Pintro di bagian jadwal ya. Kok jadwal Kak? Tugas ya. Maaf, di bagian di panel tugas. Itu nanti sudah ada di sana. Kalian tinggal mengisi titik-titik ini. Nah, boleh juga langsung kalian kerjakan di buku paket, lalu bisa difotokan hasilnya langsung. Kalau mau disalin di buku tulis juga boleh. Oke, ini nanti buat tugas kalian ya. Sekarang kita lanjutkan lagi ke materi. Nah, sekarang kita berdiskusi ya. Nah, diskusikan dengan teman sebangkumu. Kalian ada temannya nggak di rumah? Nggak ada ya? Kalau gitu kita diskusi bareng-bareng aja yuk. Nah, sekarang hitunglah hasil pengerjaan berikut. Ini ada kolom 1 yang pertama. Ini ada kolom yang kedua. Nah, di sini ada penjumlahan dari bilangan pangkat 3. Yang sebelah kanan ada bilangannya dijumlahkan dulu baru dipangkatkan 3. Nah, sekarang coba kalian cek, kalian hitung. Ayo, sediakan kertas sama buku ya Kak ya. Kalian hitung, 10 pangkat 3 berapa? 1000, betul sekali 1000 ya. Lalu 5 pangkat 3 125. Nah, setelah itu kita jumlahkan 100 ditambah bukan 100 Kak, 1000 ditambah 125 hasilnya 1125. Oke, kalian ingat ya hasilnya 1125. Sekarang yang kolom sebelah kanan. Nah, ini ditambahkan dulu Kak. 10 ditambah 5 berapa? 15 ya. Oke, lalu 15. Nah, karena ada tanda kurung, berarti kan dijumlah dulu ya itu. Berarti itu 15 dipangkatkan 3. Berapa? 15 dipangkatkan 3. Ayo coba dihitung. Caranya gimana? 15 dipangkatkan 3. Nah, jangan pakai kalkulator ya. Oke, caranya dari 15 dikali 15, hasilnya berapa? Lalu dikali 15 lagi. Yuk kita hitung bareng-bareng. 15 dikali 15, sudah selesai belum hitungnya? Hasilnya 225. Nah, masih ada satu kali lagi loh ya. Berarti 225 dikalikan 15 lagi. Hasilnya berapa? 3375. Oke, ternyata sama nggak sama yang tadi Kak? Nah, tadi hasilnya 1125, ternyata ini 3375. Nah, jadi hasil dari kolom pertama dan kolom kedua ini adalah berbeda. Nah, jadi perhatikan cara penulisannya ya Kak ya. Antara yang kolom 1 dan kolom 2 itu hasilnya berbeda. Nah, selanjutnya nanti kalian cek sendiri ya. Yang seterusnya ke bawah, kalian cek sendiri coba. Tetapi nggak perlu dikumpulkan, buat belajar aja. Oke? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang tadi sudah kita pelajari pangkat 3. Sekarang akar pangkat 3.
Nah, yuk kita ingat-ingat dulu akar kuadrat itu apa. Nah, apakah kamu masih ingat bentuk akar kuadrat? Nah, sekarang coba sebelum ini Bu Ida tanya dulu nih. Akar 25 berapa, Kak? 5. Oke, 5 ya. Nah, sekarang bilangan yang lebih besar dikit. Akar 81 berapa? Berapa? 9. Oke, 9. 9 itu dari mana? Nah, ini sudah kalian pelajari di kelas 4 ya, Kak ya. Ini ya, apakah arti dari notasi seperti ini? Nah, ini dulu sudah di kelas 4. Nah, dapatkah kamu menghitungnya? Nah, kamu tentu tahu ya bahwa 9 kuadrat itu adalah 9 kali 9, hasilnya 81. Nah, 81 ini dinamakan bilangan kuadrat. Nah, sehingga akar dari 81 yaitu 9. Ini artinya 9 dikali 9 hasilnya 81. Jadi cuma dibolak-balik ya, Kak ya. 9 kuadrat yaitu 81. Akar pangkat 2 dari 81 yaitu 9. Nah, ini khusus untuk akar pangkat 2. Bilangan 2 di sini tidak perlu dituliskan, tidak apa-apa. Tetapi kalau akar pangkat 3, nanti di sini pangkatnya 3 itu wajib kalian tuliskan. Oke, yang nggak wajib itu yang 2. Ingat ya. Nah, jadi di sini ada pengertiannya ya, Kak ya. Jadi akar adalah kebalikan dari bentuk pangkat. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang contohnya ini, Kak. 4 dipangkatkan 3 hasilnya berapa? 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Oh, berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Nah, cuman dibolak-balik aja antara pangkat dan akar. Ingat ya, Kak ya, akar pangkat 3 harus dituliskan bilangan 3 di sini. Ya, kalau 2 boleh tidak dituliskan. Nah, sekarang nih lain lagi ya, berarti akar pangkat 3 dari 125 yaitu 5. Karena 5 pangkat 3 adalah 125. Oke, bisa dipahami ya, Kak ya, hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, secara umum nih sudah Bunda tuliskan di sini ya. Secara umum, hubungan antara pangkat 3 dan akar pangkat 3 adalah seperti ini, Kak. Nah, jadi di sini Bu Ida lambangkan bilangannya dengan A dan B ya, Kak ya. Akar pangkat 3 dari bilangan A itu sama dengan B. Berarti B dipangkatkan 3 adalah A. Oke, kalian kalau bingung pakai AB seperti ini boleh ditampilkan dengan angka seperti ini ya, Kak ya, dengan bilangan tertentu. Oke, bisa dipahami ya, Kak ya, akar pangkat 3. Nah, ini yang perlu kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa. Kebalikan dari pangkat 3 adalah akar pangkat 3. Lambangnya seperti ini. Ini lambangnya tok loh ya, nanti di dalamnya sini ada bilangannya. Nah, sekarang kita akan menentukan akar pangkat 3 dengan menggunakan faktorisasi prima. Kalau dari tadi kan kita cuman bilangannya mudah ya, Kak ya, misalkan 64, 125 itu bilangannya agak nggak terlalu sulit ya. Nah, sekarang kalau bilangannya nanti asing atau besar, nah kita bisa menggunakan faktorisasi prima. Nah, apa itu faktorisasi prima? Ingat ya, dulu di kelas 4 kalian mencari KPK dan FPB menggunakan ini, faktorisasi prima. Nah, bisa dengan pohon faktor. Ingat pohon faktor? Ingat ya. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari bilangan kubik itu dapat kamu tentukan dengan menggunakan faktorisasi prima. Perhatikan contoh berikut ya. Nah, yang ditanyakan ini, berapakah akar pangkat 3 dari 343? Wah, piye iki carane iki? Berapa kali berapa ya yang hasilnya 343? Kira-kira berapa nih?
Nah, sulit ya. Nah, oke. Nah, kita bisa mengerjakan ini dengan menggunakan pohon faktor. Siapa yang nggak bisa membuat pohon faktor? Nah, bisa juga dulu kalian nggak pakai pohon faktor, tetapi mencari faktor primanya pakai tabel ya kak ya. Boleh juga pakai tabel. Nah, di sini Bu Wida contohkan dengan pohon faktor. Pertama kita tuliskan 343 dulu. Nah, cara mencari faktor-faktor primanya ini, nah kalian bagi dengan bilangan prima terkecil. Ingat, bilangan prima itu mulai dari berapa? 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Jadi kalian ingat lagi ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi satu dan hanya bisa dibagi bilangan itu sendiri. Nah, jadi dia punya dua faktor, yaitu faktor 1 dan bilangan itu sendiri. Jadi mulai dari 2 ya kak ya. 2 hanya bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 1. 3 hanya bisa dibagi 3 dan bisa dibagi 1. Oke, nah sekarang 343 itu apakah bisa dibagi 3? Apakah bisa dibagi 2? Nggak mungkin bisa dibagi 2 karena di sini bilangannya ganjil. Nggak bisa dibagi 2, dibagi 3 juga nggak bisa, dibagi 5 juga nggak bisa. Ternyata bilangan prima terkecil yang bisa membagi ini itu adalah bilangan 7. Oke, berarti kita bagi dengan 7 ya. 343 kalian bagi dengan 7 dengan menggunakan cara porogapit atau pembagian bersusun. Nah, hasilnya adalah 49. Oke, semakin kecil ya bilangannya. 49 kita bagi dengan 7, hasilnya 7. Nah, jadi faktorisasi primanya yaitu 7 kali 7 kali 7 atau 7 pangkat 3. Oh, langsung ketahuan nih. 343 itu ternyata 7 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 343 itu sama saja akar pangkat 3. Nah, bilangan 343 tadi kita ganti dengan 7 kali 7 kali 7 boleh? Boleh ya kak ya, karena hasilnya sama. 7 kali 7 kali 7 itu adalah 343. Oke, nanti kita ubah 7 kali 7 kali 7 menjadi 7 pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 7 pangkat 3 yaitu 7. Nah, sebenarnya langkah ini boleh kalian lewati. Jadi kalau kalian sudah ketemu hasilnya ini adalah 7 pangkat 3, langsung saja di sini kalian tuliskan hasilnya seperti ini boleh. Gitu ya kak ya. Nah, sekarang satu contoh lagi. Berapakah? Wah, ini udah langsung ada jawabannya ya kak ya. Nggak apa-apa deh. Nah, berapakah akar pangkat 3 dari 216? Sama caranya kita pakai pohon faktor ya. 216 kita bagi dengan bilangan prima paling kecil dulu yaitu 2, ternyata bisa menjadi 108. Kita bagi 2 hasilnya 54, kita bagi 2 hasilnya 27. 27 nggak bisa dibagi 2, coba dibagi 3 bisa, hasilnya 9, lalu 9 3 kali 3. Nah, jadi faktorisasi primanya adalah 2. 2-nya ada berapa kali? Ada 3 kali ya. Berarti 2 pangkat 3 dikali dengan 3-nya ada 3 kali ya. 3 pangkat 3. Oke. Nah, ternyata 216 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 2 kali 3 pangkat 3. Nah, kita untuk mengganti di sini ya Kak ya. Oke, kita gantikan di sini. Nah, lalu seperti ini, oke. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 itu boleh kita sederhanakan seperti ini ya kak ya. Nah, karena akar pangkat 3 ketemu dengan pangkat 3 itu nanti bisa hilang ya. Jadinya tinggal 2 kali 3 atau 6. Oke, lebih mudah ya kak ya daripada kita ngawang-ngawang, nah atau menebak-nebak bilangannya itu nanti nggak ketemu-ketemu. Nah, caranya bisa dengan menggunakan pohon faktor. Oke, bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, sekarang sudah selesai ya materinya. Ada satu latihan lagi ya. Yang tadi itu adalah latihan untuk bilangan pangkat 3, yang ini akar pangkat 3. Soalnya bisa kalian ambil Nah, ini soalnya bisa kalian ambil di Pintro ya kak ya, di kolom tugas.
Nah, nanti gabungan dengan yang soal yang tadi ya, kalian menentukan pangkat 3. Ada 2 paket gitu ya, yang soal tadi sama ini. Silahkan kalian kerjakan, boleh langsung di buku paket atau di buku catatan. Tapi kalau ini sepertinya yang B sama C itu kalian nggak cukup ya Kak ya, kalau di buku paket ya, ini perlu ore-orean, jadi boleh kalian tulis lagi di catatan. Lalu di foto hasilnya seperti biasa dikumpulkan ke Pintro. Oke, mudah ya Kak ya materi hari ini ya. Ya, kalau seperti itu, kalau sudah berarti cukupkan ya, kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Nanti kalau Mas ada yang kesulitan boleh bertanya dengan Japri WA ke Bu Wida ya. Oke, selamat belajar anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Wida akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya Nak ya. Ingat tetap jaga kesehatan kalian. Oke, selamat berjumpa lagi.